Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala kembali dikumpulkan pada majelis ilmu di dalam bahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Pembahasan kita melanjutkan masih beriman kepada malaikat dari hadis Jibril alaihissalam, yaitu hadis tentang iman, yaitu Islam, iman, ihsan, dan juga nanti akan dibahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada poin yaitu nama-nama malaikat dan juga tugas-tugas mereka. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan diantaranya malaikat siapa? Malaikat siapa? Sebelum malaikat maut, malaikat Jibril alaihissalam yang memiliki tugas adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan juga para rasul alaihimussalatu wassalam. Kemudian yang kedua kita sebutkan yaitu malaikat maut yang bertugas sebagai mencabut nyawa bagi setiap, yakni baik manusia, hewan, dan yang lainnya yang memiliki nyawa. Ya, dan nama yang sahih dari malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa ini adalah malaikat maut. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11. Siapa bisa baca ayatnya? Di luar kepala. Apa bunyi ayatnya? As-Sajdah, ayat surat As-Sajdah ayat ke-11. Bagaimana bunyi ayatnya? Kalau nggak bisa pakai kepala, di luar kepala ya melihat mushaf. Ya, sebagaimana wasiat dari Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau ditanya bagaimana cara menjaga hafalan agar kuat, maka beliau mudawamatu nazrul kutub, senantiasa melihat buku. Gimana bunyinya? Ayat 11, Qul yatawaffakum
malakul mauti, kemudian alladzi wukila bikum, summa ila rabbikum turja'un. Surah Sajdah ayat ke-11. Qul yatawaffakum, katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut, malaikat maut yang ditugaskan ya untuk mencabut nyawa kalian. Kemudian hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Ya, ini nama yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian nama yang tersebar luas yang tidak ada sandarannya dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih yang tersebar di kalangan masyarakat. Siapa namanya? Izrail. Ya, penamaan Izrail adalah penamaan yang tidak sah, tidak valid, baik dari dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah As-Sahihah. Ya, kemudian riwayat yang datang tentang Izrail sebagai malaikat pencabut nyawa datang dari riwayat Israiliyat. Apa itu riwayat Israiliyat? Khabar-khabar yang datang dari Bani Israel, ya, umat-umat sebelum umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka penamaan Israel ini datang dari riwayat mereka, dari Israiliyat. Penamaan Israel datang dari riwayat-riwayat Israiliyat sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah. Dan riwayat-riwayat Israiliyat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada kabar-kabar dari Israiliyat yang dibenarkan, disetujui oleh agama al-Islam. Ya, contohnya apa pada pertemuan yang lalu? Ya, Allah Subhanahu wa taala nanti akan melipat ya ini langit, bumi. Dan ini dibawakan oleh Habar, yaitu ulama dari kalangan Yahudi. Kemudian Nabi SAW membenarkan perkataan Habar ini. Nah, maka riwayat Israiliyat ini dibenarkan oleh al-Islam. Ya, sebagaimana riwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari kisah ini. Ini bagian yang pertama dari riwayat-riwayat Israiliyat. Yaitu apa bagian yang pertama? Riwayat-riwayat yang dibenarkan oleh Islam. Bagian yang kedua, ada khabar-khabar dari Israiliyat ini yang diingkari, tidak disetujui oleh Islam. Sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi ketika mereka mendatangi istrinya dari arah belakang. Ya, bagi mereka keyakinannya adalah kalau mereka mendatangi istrinya dari arah belakang maka matanya ahwal, yaitu juling. Juling ya. Jereng. Ini keyakinan orang Yahudi ketika mendatangi istrinya dari arah belakang. Lalu dibatalkan oleh Islam melalui ayat Al-Quran. Apa bunyinya? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, istri-istri kalian, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kalian adalah harthul lakum, ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang tersebut atau istri kalian tersebut dari arah mana yang engkau kehendaki, terserah. Maka batalah keyakinan orang-orang Yahudi, khabar orang Yahudi yang menyatakan bahwasanya kalau mendatangi isi daerah belakang jereng matanya. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, khabar-khabar Israiliyat. Ya, ada khabar-khabar yang oleh Islam tidak dibenarkan dan juga tidak didustakan. Tidak dibenarkan dan juga tidak diingkari. Maka di sini tawakuf, yaitu kita menahan diri dari mempercayai 100% atau mendustakan 100%. Cukup tawakuf, berdiam diri dari khabar tersebut. Ya, sebagaimana dikisahkan juga di Sahih Al-Bukhari ketika ada orang-orang Yahudi, dia menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Ibrani. Kemudian ditafsirkan lagi melalui dengan bahasa Arab. Dan Nabi mengatakan fala tusaddiquhu.
Jangan kau membenarkan kabar tersebut, jangan kau mendustakan kabar tersebut. Katakanlah kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Ini bagian yang ketiga. Nah, penamaan Israel masuk bagian satu, kedua atau keempat? Israel ini. Dah? Penamaan Israel sebagai malaikat pencabut nyawa masuk bagian yang satu, kedua atau keempat? Bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua tadi? Kabar yang diingkari. Penamaan Israel datang dari riwayat Israiliyat. Namun ini diingkari oleh Islam. Di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Kemudian dari hadis ada enggak? Riwayat diantaranya oleh Imam Al-Bukhari ketika yaitu malaikat maut diutus kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ursila malakul mauti, kata Nabi SAW. Malaikat maut diutus kepada Musa alaihissalam. Maka Nabi menyebutkan dengan malaikat maut, bukan Israel. Ya, jadi penamaan yang tersebar luas itu dengan penamaan Israel sebagai malaikat pencabut nyawa. Yang pertama kita katakan dari riwayat-riwayat Israiliyat. Dan riwayat Israiliyat terbagi menjadi 3. Dan Israel termasuk kabar yang diingkari. Kemudian kita pada pertemuan lalu sudah membacakan diantaranya perkataan para ulama ya. Sudah siapa saja? Ibnu Katsir. Sudah kita bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Juga perkataan Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang penamaan malaikat maut. Kemudian kita bacakan perkataan ulama yang lain. Disebutkan dalam kitab Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah, yaitu kamus, bahasa kitanya kamus, ya, lafat-lafat yang dilarang dalam agama Islam, oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah, Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, kamus yang berisikan tentang lafat-lafat yang terlarang diucapkan di dalam agama Islam. Banyak macam-macam. Ya, Syekh Bakar Abu Zaid. Bakar Abu Zaid. Ya, seorang ulama yang di Saudi Arabia sana. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan Israel. Di antara lafat-lafat yang dilarang diucapkan oleh lisan-lisan kaum muslimin adalah Israel. Maksudnya Israel ini disebutkan terlarangnya ketika dinamakan sebagai malaikat pencabut nyawa. Makanya termasuk lafaz-lafaz yang terlarang untuk diucapkan ketika menetapkan Israel sebagai nama malaikat maut. Lalu beliau mengatakan khulasu kalami ahli ilmi fi hada annahu la yasihu fi tasmiyati malakil mauti bi Israel wala ghairuhu hadithun wallahu a'lam. Syekh Bakar Abu Zaid beliau mengatakan, dan kesimpulan dari perkataan ahli ilmu di dalam hal ini, ya, dan kesimpulan perkataan ahli ilmu. Ahli ilmu adalah para ulama mereka, ya. Fi hadza, dalam hal ini, yang dimaksud dalam hal ini penamaan Israel sebagai nama malaikat maut. Dan kesimpulan perkataan para ulama dalam hal ini adalah annahu la yasihu fi tasmiyati malakil mauti bi Israel. Bahwasanya penamaan Israel itu tidak sah. Bahwasanya penamaan Israel itu tidak sah sebagai nama dari malaikat maut.
satu hadis pun. Ya, satu hadis pun. Jadi tidak ada yang sah penamaan Israil sebagai nama malaikat pencabut nyawa. Satu hadis pun nggak ada yang valid dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan dari Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, beliau mengatakan apa? Kesimpulan perkataan para ahli ilmu dalam hal ini penamaan malaikat maut sebagai Israil bahwasanya tidak sah. Tidak sah, tidak valid. Israil sebagai nama dari malaikat maut, satu hadis pun juga nggak ada yang sah. Ya, wallahu a'lam, kata beliau. Kemudian kitab yang lain. Ya, kitab Tazkiratul Mu'tasi Syarhi Aqidati Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini karangan Syekh Abdul Razak ya bin Abdul Musin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala ketika beliau mensyarah kitab Lum'atul I'tiqad punyanya yaitu Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, dalam kitab itu kitab Lum'atul I'tiqad Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan al-imanu bimalakil mauti wa anna Musa alaihissalam qafa'a ainahu. Kata Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau mengatakan beriman kepada malaikat maut dan bahwasanya Nabi Musa memukul kedua matanya. Ya, dalam kitab tersebut ya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan kita beriman kepada malaikat maut, beriman kepada malakul maut, kepada malaikat maut, dan bahwasanya Musa alaihissalam pernah memukul kedua matanya. Ini ada di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Siapa yang punya Sahih Bukhari di rumah? Acungin tangannya, Anda mau lihat. Berapa orang? Tuh, 2, 3. Antum Fathul Bari ada ya? Ya, boleh masuk. Yang lain? Belum ada. Ya, insya Allah nanti beli. Malu ahlu sunnah, apalagi salafiyun tidak memiliki Sahih Al-Bukhari, beli. Ya, setelah membeli baru dibaca. Kalau nggak ada bukunya bagaimana mau dibaca? Yaitu sesah-sah kitab setelah Al-Quran Al-Karim. Ya, ada di riwayat Al-Imam Al-Bukhari kisahnya malaikat maut mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, wa nu'minu bi anna malakal mauti ursila ila Musa alaihissalam fasokkahu fafaqafaha ainahu. Kata Syekh Abdul Razak, dan kami beriman ketika beliau mensyarah ya menjelaskan perkataan Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, kata Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi tadi beriman kepada malaikat maut yang datang kepada Nabi Musa dan pernah dipukul kedua matanya. Lalu Syekh Abdul Razak beliau menjelaskan, wa nu'min, dan kami beriman bi anna malakal mauti, bahwasanya malaikat maut ursila ila Musa, pernah diutus kepada Musa alaihissalam, fasokahu faqafa ainahu, kemudian Nabi Musa alaihissalam memukul ya meninju kedua matanya. Ya, kita beriman bahwasanya malaikat maut pernah diutus kepada Nabi Musa alaihissalam, yang malaikat maut ini ingin mencabut nyawa Nabi Musa, ingin mencabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa menolak, lalu dipukul kedua matanya. Kama sohaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat tersebut sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat apa ini yang sah? Riwayat bahwasanya Nabi Musa memukul malaikat maut. Ini sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala yunkiruhu illa dhalun mubtadi'un raddun 'ala Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang mendustakan, mengingkari hadis tersebut, yaitu datangnya malaikat maut kepada Nabi Musa dan dipukul kedua matanya, ya, barang siapa yang mengingkari riwayat tersebut, ya, maka dia termasuk orang yang dolun, sesat.
Ya, mengingkari riwayat tersebut atau tidaklah mengingkari riwayat tersebut kecuali orang yang dolun, yaitu apa? Sesat, mubtadiun, dan juga sebagai ahli bid'ah. Radun 'alallahi wa rasulihi, yang telah membantah Allah dan Rasulnya. Ya, kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan yang menolak riwayat tersebut tidaklah menolak riwayat tersebut kecuali orang yang sesat atau dia mubtadi, yaitu ahli bid'ah yang telah menentang Allah dan Rasulnya. Wa nu'minu bi anna malakal mauti, dan kami beriman, kata Syekh Abdul Razak, dan kami beriman bahwasanya malaikat maut yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa. Dan kami beriman bahwasanya malaikat maut yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa Bani Adam, ya manusia. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman. Kemudian beliau membawakan surat apa kira-kira? As-Sajdah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, kata beliau ayat yang ke-11. Beliau mengatakan walam ya'ti dalilun sorihun, dan tidak ada riwayat yang sorih, yang tegas, ala ismihi, tentang namanya. Ya, tidak ada riwayat yang menjelaskan dengan tegas tentang nama malaikat maut tersebut. Nggak ada dalil yang tegas yang menjelaskan nama malaikat maut tersebut, nggak ada. Ya, dia ini malaikat maut, tapi namanya nggak ada. Sebagaimana kita manusia, ada namanya atau tidak? Ada. Misalnya manusia namanya ini adalah Abdullah. Nah, ini malaikat maut adalah syakhsun wahid, kata Ibnu Katsir. Malaikat maut itu adalah satu. Dia ini satu. Bukan satu orang, berarti satu malaikat. Ya, malaikat maut ini satu dia. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwasanya malaikat maut, ketika beliau menafsirkan surat As-Sajdah ayat 11. Kalau antum nanti di rumah punya kitab tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir dari surat As-Sajdah ayat ke-11. Beliau mengatakan, Al-Hafidz, bahwasanya malaikat maut ini adalah syakhsun wahid muayyan. Ini satu dia. Ya, wallahu a'wan, dan malaikat maut ini memiliki apa? Prajurit, pembantu. Dia satu. Namun dia memiliki prajurit, punya pembantu. Nanti ketika mencabut nyawa ada apa namanya? Prajurit-prajuritnya yang membantu. Sebagaimana dalam hadis-hadis nanti kita bisa baca ketika beriman kepada azab dan nikmat kubur. Nanti kita bacakan di studi antaranya. Ya, di kajian Sabtu dan Ahad subuh insya Allah. Ya, dia punya prajurit, punya pembantu. Namun ketuanya adalah ini malaikat maut. Nah, dia namanya nggak ada. Nama secara tegasnya tidak ada. Disebutkan dengan malaikat maut. Tapi nama secara tegasnya siapa, atau Israel kah, atau yang lain, ini nggak ada. Ya, kata Syekh Abdul Razak di sini disebutkan. Wal qawlu bi annahu Israilu laisa alaihi dalil. Dan perkataan, pendapat yang mengatakan bahwasanya nama malaikat maut adalah Israil, laisa alaihi dalilun, tidak ada dalilnya. Ya, kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, dan penamaan, perkataan atau pendapat yang mengatakan nama malaikat maut adalah Israil, laisa alaihi dalil, nggak ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, apanya yang nggak ada dalilnya? Penamaannya. Tapi malaikatnya ada atau tidak? Ada. Ya, sebagaimana nanti ketika kita membahas tentang Ridwan. Ya, namanya Ridwan, tapi malaikatnya ada. Seperti ini, malaikat maut ada. Yang tidak ada dalilnya adalah penamaan dia sebagai Israil. Bisa paham antum ya? Jangan salah paham keluar dari majelis ini mengatakan nggak ada malaikat maut. Salah paham, ngajinya nggak benar sambil ngetik handphone mungkin, atau sambil mikirin di rumah masak apa. Ini serius kalau belajar masalah-masalah akidah, agar keluar dari majelis paham, tahu. Oh, tadi kata ustadznya nggak ada dalilnya penamaan malaikat maut. Bukan malaikat maut ini nggak ada dalilnya, bukan. Tapi nama malaikat maut Israil inilah yang nggak ada dalilnya. Jangan salah paham, ya.
Wa inna ma jaa fi ba'dil Israiliyati. Hanya saja penamaan Israel ini datang dari sebagian riwayat-riwayat Israiliyat. Ya, hanya saja penamaan Israel ini datang dari riwayat-riwayat Israiliyat, kata beliau, sebagaimana perkataan ulama yang lain. Fa yuktafa biwasfihi bi annahu malakul maut. Maka cukup bagi kita dengan menamakan dengan malaikat maut. Ini perkataan siapa? Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Sudah berapa ulama kita bacakan? Dari awal itu 5. Yang pertama 6. Pertama siapa? Ibnu Katsir. Kedua Abu Ja'far At-Tahawi. Ketiga Syekh Albani diantaranya dalam kitab beliau Al-Mawsu'ah tentang fatwa-fatwa masalah akidah. Yang keempat Syekh Utsaimin dalam Syahrul Mumti dan juga dalam Al-Aqidah Syarh Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian Syekh Bakhr Abu Zaid dalam kitab beliau Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah. Kemudian yang keenam Syekh Abdul Razak. Ini diantara ulama-ulama dari yang dulu dengan yang kontemporer. Kemudian Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Husulul Ma'mul bi Syarhi Salasati Al-Usul. Ketika Syekh Shalih Fauzan mensyarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Jadi usul salasah itu syarahnya banyak. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan. Apa kata beliau? Hafizahullah ta'ala, wa malakul mauti yaridu fi ba'dil athar annahu Israil. Kata Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan, dan malaikat maut ini datang. Penamaannya dari sebagian riwayat. Malaikat maut ini, kata beliau, datang. Penamaannya dari sebagian riwayat bahwasanya Israil. Bahwasanya nama malaikat maut ini adalah Israil. Ya, Syekh Shalih mengatakan penamaan malaikat maut dengan Israil itu datang dari sebagian riwayat. Wa hadza lam yathbut. Dan riwayat-riwayat tersebut tidak valid, tidak sah. Ya, dilanjutkan, makanya jangan dipotong. Sebagaimana kebiasaan ahlul bidah ketika mereka membawakan perkataan ulama ahlus sunnah dipotong. Kan kalau dipotong enak. Berkata Syekh Shalih Fauzan misalkan, untuk membenarkan pendapat mereka bahwasanya Israil adalah nama malaikat maut. Bisa saja mereka potong. Berkata Syekh Shalih Fauzan, mungkin kata mereka ini ahli bid'ah. Dan malaikat maut datang. Penamaannya dengan Israil di sebagian riwayat. Kira-kira gimana kalau antum mendapat tulisan seperti ini? Ya, ditulislah kitabnya ini halaman sekian. Bagi yang awam nggak bisa meneliti, mungkin langsung saja dia bisa percaya, oh Syekh Shalih Fauzan ini mengatakan Israil. Tapi nggak dibawa wa hadza lam yasbut, dan riwayat ini tidak valid, tidak sah. Kelar tuh, baru koma di situnya, klek. Ya, orang-orang yang biasa memusuhi ya ini dakwah salafiyah suka memotong-motong. Syekhul Islam membolehkan Maulid Nabi misalkan dipotong. Ya, imam siapa membolehkan ini dan itu. Maka kita jawab, kita tidak memasumkan kecuali siapa? Rasulullah SAW. Terserah kalian membawa ulama mana. Karena kita tidak memasumkan seseorang pun kecuali Nabi yang mulia SAW. Manusia, ulama bisa benar, bisa salah. Makanya kita ambil yang benar dari mereka. Adapun yang salah kita luruskan kesalahannya dengan baik-baik. Kita doakan dia dengan doa kebaikan, bukan dengan mencelanya dan lain-lain. Tapi boleh nggak dikritik? Boleh. Dan lihat kesalahannya dalam hal apa. Ya, kalau ada ulama yang tergelincir, lihat kesalahannya dalam hal apa. Dalam hal akidah kah atau fikih? Kalau akidah dilihat, ini kesalahannya dalam masalah-masalah yang pokok, apa masalah-masalah yang cabang, yang memang ada ruang untuk berselisih, dilihat, adil. Kalau masalah-masalah yang pokok boleh kita kritik, boleh. Salah dalam hal ini, boleh. Dan ini biasa terjadi di kalangan para imam. Tapi kesalahan dalam masalah fikih juga dilihat. Kalau fikihnya yang usul,
Seperti wajibnya sholat 5 waktu, ini cabang atau pokok? Ini fikih, bukan pembahasan sholat masalah fikih atau akidah. Fikih. Fikih ini juga ada yang menjadi usul, ada yang menjadi cabangnya ada. Di antara fikih yang menjadi usul apa? Ini wajibnya sholat 5 waktu. Kalau ada orang menyelisih mengatakan tidak wajib sholat 5 waktu, boleh nggak diserang? Dikritik boleh nggak? Dijelaskan kesalahannya boleh atau tidak? Boleh dengan baik, dengan penuh adab, dengan apa? Penuh ilmiah, bukan caci maki, boleh. Karena dia salah dalam masalah usul yang menjadi pokok dalam permasalahan fikih tersebut. Sebagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang menentang membayar zakat. Zakat ini masalah akidah apa fikih? Fikih. Tapi orang-orang ini dia menyelisih dalam hal yang menjadi pokok atau cabang. Pokok kewajiban membayar zakat seperti sholat. Ini kan masalah fikih. Ya fikih ini ada yang usul, ya ada yang pokok, ada yang cabang. Kalau yang cabang misalkan ketika sujud mau mana yang duluan turun, tangan atau lutut. Ini masalah yang usul atau cabang-cabang dalam sholat. Ini cabang dalam sholat, boleh nggak bersisi? Boleh, asal menyampaikan argumentasinya boleh santai, lapang dada. Tapi kalau orang mengatakan sholat itu dalam sehari semalam 4 kali, nah ini baru masalah-masalah yang pokok. Walaupun pembahasannya adalah fikih, ini boleh dikritik. Maka dilihat, kita Ahlussunnah tidak memasumkan seorang ulama pun juga tidak. Ya, tidak memasumkan seorang ulama pun, siapapun enggak kita maksumkan. Makanya kata para imam, idza shahal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau telah sah sebuah hadis itu adalah pendapatku. Berarti yang enggak sah bukan pendapat mereka dan boleh ditinggalkan, boleh. Ya mereka beginilah, ketika membantah salafiyun membawakan perkataan para ulama yang biasa dibawakan oleh salafiyun, dibawakannya ini berpendapat demikian. Dia enggak tahu, di dalam kitab beragama tidak memasumkan seorang ulama pun juga enggak. Ya, jadi perkataan ulama itu bisa benar, bisa salah. Yang sesuai dengan dalil kita ambil, yang enggak sesuai tinggalkan. Seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau berpendapat tentang malaikat penjaga surga adalah Ridwan. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, dan datang dalam sebagian riwayat kata beliau penamaan malaikat penjaga surga adalah Ridwan. Wah, ini Ibnu Katsir berpendapat demikian. Juga Ibnu Katsir banyak menyebut tentang Israil, dan kita katakan yang kita ikuti adalah kebenaran, bukan Al-Hafidz Ibnu Katsirnya, bukan. Ketika beliau salah keliru nggak kita ikuti. Namun bukan berarti kita mencela beliau, tidak. Ya karena kita lebih menjunjung tinggi kebenaran daripada perorangan. Nah, seperti ini, kalau dipotong bahaya ini tadi. Ya, kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, fasmuhu as-sahihu malakul mauti kama qala ta'ala. Dan Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, dan nama yang sah, yang sahih adalah malaikat maut. Ya, dan nama yang sahih adalah malaikat maut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di surat apa kira-kira? Surat, lagi-lagi bertemu dengan surah As-Sajdah ayat yang ke-11. Karena ini pedoman kita adalah Al-Quran. Dalam menjelaskan tentang agama kita kembali kepada Al-Quran. Ya, berargumentasi dengan Al-Quran. Tinggal nanti dilihat bagaimana pemahamannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, Qul katakanlah yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut, bukan Israil, yang telah ditugaskan kepada kalian untuk mencabut nyawa-nyawa kalian. Ya, cukup sampai sini kita tentang penamaan malaikat pencabut nyawa, yang namanya adalah malaikat maut. Dan ini dia ada satu, namun memiliki awan, memiliki prajurit yang membantu tugasnya, sebagaimana nanti malaikat Mikail sebagai malaikat penjaga neraka memiliki apa? Yaitu prajurit ya, yang membantu malaikat tersebut. Ya, sudah bacakan perkataan para ulama di antaranya.
tentang riwayat Israel, bahwasanya ini riwayat datang dari khabar-khabar Israiliyat yang tidak valid dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada pertanyaan, fadhol. Jam ini kita akan terjadi berapa orang yang meninggal. Berarti menunjukkan kan Malikul Maut itu pembantunya pada jam yang sama. Karena kita yakini bahwa pada jam yang seperti ini mungkin bisa jadi ada beberapa orang yang meninggal. 10.000 gitu ya yang meninggal. Apakah ini menunjukkan bahwa pembantu malaikat yang mencabut atau malaikat Israel itu Toib. Ya, tentang ya ini sebuah pemikiran mungkin ya. Dalam misalkan detik ini ada berapa orang yang meninggal. Ya, apakah malaikat maut itu yang kerja sendiri atau dengan pembantunya? Malaikat mautnya hanya ada satu dia. Ya, di belahan bumi mana ada yang meninggal, wallahu alam bagaimana caranya, tetap dia satu. Yang membantu itu nanti ketika mencabut ruh dari dari jasad kita ini. Kan disebutkan dalam hadis nanti akan ada orang yang meninggal itu melihat dia. Ya, malaikat yang turun kepada orang tersebut. Kalau dia orang yang baik, dia akan melihat malaikat dengan wajah yang baik dan pelan-pelan. Kalau orang yang buruk, nanti dia akan melihat rupa malaikat itu sangat menyeramkan. Ya, ada di sini dalam ayat diantaranya berkenaan dengan itu pembantu-pembantu dari malaikat maut. Di surat Al-Anfal ayat ke-50. Ini tentang malaikat yang membantu malaikat maut, prajuritnya. Ayat ke-50, ketemu? Walau tara idh yatawaffal ladzi kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum. Katakan dan lihatlah ketika para orang-orang kafir ini diwafatkan dengan malaikat-malaikat yang memukul wajah-wajah mereka. Di surah Al-Anfal ini a'wanahu, itu para pembantu yang membantu malaikat maut, dialah yang mencabut itu dari jasad. Kemudian nanti yang membawa baru malaikat maut ini ke atas sana. Adapun jam-jam itu banyak, wallahu alam karena nggak diterangkan. Nah, ini kita bawa dengan perkataan Imam Malik, wal kaifu majhul, dan bagaimana caranya itu Allah yang tahu. Ya, tidak bisa dinalar dengan akal. Tidak bisa dinalar dengan akal. Kalau banyak berarti bolak-balik aja kerjanya, ini hanya akal kita. Cukup kita beriman. Karena Allah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang sama dengan munkar nakir yang meninggalkan itu banyak. Munkar nakir ini kan ada dua, yang menjaga, yang bertugas untuk apa munkar nakir, mencatat apa. Yang bertanya nanti di kuburan ada dua, munkar dan nakir. Kalau yang wafat itu sama dengan roh tadi banyak, maka kita katakan Allah alam, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatunya. Ya, yang bertugas, yang pembantu ini yang cabut nanti dari jasad kita dikeluarkan, nanti malaikat inilah yang membawanya. Seperti itu diterangkan nanti di dalam sebagian riwayat ketika kita belajar tentang azab kubur nanti. Surah Al-Anfal ini sebagai dalil tentang bahwasanya malaikat maut memiliki prajurit yang membantunya. Ya, wallahu alam seperti itu. Yang lain? Yang lain?
Ada pertanyaan dari belakang ya, dari ibu-ibu. Bismillah, Ustadz, apakah tugas malaikat maut hanya cabut nyawa mungkin ya? Atau punya tugas lain seperti memantau manusia di kehidupan sehari-hari? Ya seperti mereka bilang kalau Uya selalu memperhatikan manusia sehari 24 jam. Ya, tugas dia hanya mencabut nyawa. Ini tugas dari malaikat maut beserta bala tentaranya. Ya, adapun yang mengatakan bahwasanya malaikat maut memperhatikan manusia sehari 24 jam, Allah alam. Ya, saya nggak tahu. Apakah dia memantau kita setiap 24 jam, kalau siap diambil maka turun seperti itu ya, Allah alam. Ana nggak tahu ada riwayatnya atau tidak, Allah alam. Nanti kalau ketemu kita kasih tahu insya Allah pada majelis-majelis yang lain. Ya pernah sih dengar katanya seperti itu ya. Dia melihat memantau si fulan dulu waktu masih dulu lah, belum ya seperti itu. Tapi Allah alam ada riwayat ini sah atau enggaknya, ana nggak tahu, belum pernah membahasnya. Yang lain? Faldi. Iya, mencabut seluruh yang bernyawa, baik itu hewan, manusia, semuanya. Sebagaimana disebutkan oleh ini ulama kita, disebutkan dalam sebuah kitab, ana lupa kitab itu, dijelaskan seperti itu. Setiap yang bernyawa ini dicabut oleh malaikat maut, nanti nyawanya dibawa, baik itu hewan, jin, ya malaikat dan yang lainnya. Ya, namun malaikat ini berselisih para ulama. Sebelum terjadi hari kiamat, adakah mereka yang wafat? Ya, malaikat ini bisa mati atau tidak? Mati bisa, karena masuk dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap bernyawa pasti akan merasakan kematian. Namun mereka berselisih apakah sebelum terjadinya hari kiamat malaikat ini bisa wafat. Ya wallahu alam dalam hal ini. Namun yang bertugas mencabut nyawa adalah malaikat maut. Nyawa apa aja? Allah alam yang lain. Ya apa amin? Bedanya nyawa dengan roh itu apa? Sama. Sama, itu yang sinonim saja. Kenapa? Tubuh, iya roh. Iya. Roh sama dengan nyawa, itu hanya bahasa Indonesia, bahasa Arabnya roh. Kenapa? Semuanya ada ruhnya. Wallahu alam, saya nggak tahu. Apakah hewan juga ditiupkan ruhnya seperti bayi 4 bulan itu, wallahu alam. Namun setiap jiwa itu memiliki ada ruhnya. Baik itu hewan dan yang lainnya. Bahasa kitanya mungkin nyawa gitu. Intinya dalam bahasa Arabnya adalah ruh. Cukup sampai di sini, wallahu ta'ala. Tajwid libur dulu ya. Dengan doa kafaratul majelis. Ada perkataan Imam Ahmad, lupa dibawakan perkataan Imam Ahmad tentang malaikat maut. Coba ada di faedah yang lain lagi nanti. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.